sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Jadi begini ceritanya Pak Ustadz. Kemarin tuh saya ketemu teman-teman, biasalah banyak teman-teman ya Pak Ustadz. Kalau ketemu teman tuh yang ditanya, kerjaanmu apa sekarang gitu, mentang-mentang saya udah pensiun. Ya, teman-teman, kerjamu ada apa? Ada yang bilang, oh saya masih borong-borong nih gitu, seperti itu ya Pak Ustadz. Terus ada salah seorang teman itu, dia memberikan satu statement lah seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi beliau mengatakan, apapun yang kamu kerjakan, kita usahakan, Allah itu sudah menentukan apa yang akan diberikan kepada kamu. Wah, seperti itu statementnya Pak Ustadz. Oh, saya berpikir, waduh, rugi dong nih gitu kan, karena kan sudah Allah sudah menentukan. Dan kita mau kerja kerasmu ini, jadi kayak agak rasa kurang percaya diri. Oh, ini gimana ya? Kok kan jadi rugi nih kita mau kerja? Bisa juga untung. Apanya? Kalau kerjanya biasa-biasa aja, Allah nentukan kaya. Emang tahu? Makanya itu. Yang seperti itu bagaimana Pak Ustadz itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, pertanyaan ini sangat bagus karena sering ini kan merupakan takdir Allah itu masih blunder. Iya, betul. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan Allah itu sudah menentukan. Kesannya kita belum mengerjakan sesuatu, Allah sudah menulis. Iya. Besoknya yang terjadi apa, besoknya yang terjadi apa. Nah, istilahnya ini dua kalimat yang tidak bisa digabung. Yang pertama adalah apa yang kita kerjakan atau kita mengerjakan apa, itu kita anggap ikhtiar. Kemudian hasilnya apa, itu haknya Allah. Dua kalimat ini benar, tapi tidak bisa digabung. Karena begini, kalau seseorang itu berikhtiar, itu memang disuruh oleh Allah Ta'ala berikhtiar ya, tapi langsung kamu ikhtiar apapun, kalau Allah itu menentukan tidak, ya tidak jadi. Allah menentukan kamu gak ikhtiar, Allah itu menentukan kamu kaya, ya kamu kaya. Ini adalah statementnya orang yang tidak mau berpikir menurut saya. Karena apa? Pertanyaan dibalik malahan, emang kamu tahu Allah itu menulis saya itu takdirnya apa? Ini dibalik malah. Kan pasti nggak bisa jawab. Iya, benar. Nah, sebenarnya prosesnya itu memang kita disuruh ikhtiar oleh Allah Ta'ala. Ya, ikhtiarnya jelas. Pada saat ikhtiar kita bismillah, ikhtiar baik bismillah, ikhtiar baik bismillah, terus menerus. Kemudian setiap saat kita tetap dekat dengan Allah Ta'ala dengan mengerjakan syariat-syariatnya. Nggak cuma sholat, di sini nggak cuma sholat aja. Sholat itu sudah ketentuan yang tidak boleh kita langgar dan harus kita kerjakan. Udah sholat itu ya, kadang kita khusyuk, kadang kita itu kalau ada masalah yang sulit ya kita kurang khusyuk, tapi itu harus dikerjakan apapun bentuknya. Nah, proses kalau Allah menentukan ini saya belum menjawab ya, ini saya belum menjawab. Ini baru kita ceritakan ke banyak hal. Jangan hanya titik bercerita yang apa contohnya, nggak dikasih tahu contohnya. Jangan bercerita seperti kita contoh mamanya. Orang-orang non muslim, Betul. langsung ke orang-orang non muslim. Bagaimana dia tahu besok dia itu masuk surga atau masuk neraka kalau Allah sudah menentukan? Kan dia nggak bisa jawab. Jawabnya apa? Lo kan sudah banyak syiar Islam. Nah, kan? Apa yang dikatakan? Yang ngomong sudah benar lah, sudah banyak syiar Islam. Tetapi kenapa dia tidak mau ngikutin? Kan di situ namanya si orang non muslim itu kalau sudah mendengar kemudian dia tertarik mendapatkan hidayah. Nah, berarti kan ada pergerakan maju positif, pergerakan ke arah positif yang akhirnya dia mengenal Allah. Kan bukan apa yang dikerjakan pada saat dia itu sebelum Islam
itu ditentukan apa. Makanya orang nggak akan pernah tahu. Nah, inilah yang menjadi blunder banyak yang tidak diketahui, bahwasanya apa yang kita kerjakan itu adalah bagaimana caranya yang kita kerjakan itu malah mendatangkan hidayah dari Allah Ta'ala. Itu harus kita ketahui dulu. Jadi orang itu hanya bercerita tentang teori, tidak mengetahui tentang teori. Teorinya gimana? Begini loh sebenarnya. Ini jawaban dari saya gini loh. Kalau seseorang itu non-muslim, kemudian dia sudah banyak dengar cerita tentang Islam, kalau dia tidak mau menjalankan, dia tidak mau ini, dia malah menjelek-jelekan atau dia nanti akan mendapatkan sesuatu darinya. Nah, pada saat dia tidak mau, pada saat dia menjelekkan, ini dia memprogram apa yang dia lakukan. Nah, titik itu Allah itu nanti akan memberikan takdir pada orang itu. Kalau orang itu bekerja dengan gigih walaupun dia non-muslim, nah, saya bilang non-muslim dulu lah ya, walaupun dia non-muslim tetapi dia gigih, ada kejujuran, ada nabung, ada tidak membuang-buang uang, ada ini, kemudian dia selalu hormat dengan pimpinan. Lah orang yang seperti ini kan sudah masuk tahap-tahap yang baik sebenarnya, yang itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, di langit ada jalan rezeki untuk orang-orang yang non-muslim ini, kalau dia innahum kanu qabla dzalika musinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik. Allah tidak melihat sebenarnya, makanya di sini kalau dia berbuat baik, ya nilai dia itu akan diberikan, walaupun nanti kebaikan hadiah dari Allah berupa harta, berupa jabatan, berupa apa, ya ini menjadi ujian dia juga lagi. Ini yang non Islam nih, yang Islam sama sebenarnya. Nah, yang harus diketahui adalah Allah itu akan melihat setiap step perubahan-perubahan dari manusia. Mau dia perubahannya menjadi buruk atau mau menjadi baik, itu step itu akan dilihat oleh Allah Ta'ala dengan raqib dan atid yang selalu mencatat, dan itu dicatat setiap hari dan dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Raqib nanti akan mencatat gimana Allah itu memberikan ujian beberapa waktu berikutnya, itu adalah ujiannya adalah nikmat. Atid nanti mencatat keburukan orang itu, di mana ujiannya besok berupa musibah. Apa gunanya raqib sama atid kalau Allah sudah menentukan? Lah, kan itu untuk dicatat nanti di neraka. Lah. Gitu. Kan gitu. Nah, di titik inilah orang banyak blunder, belum tahu. Oke, saya tambahin satu lagi. Kenapa saya bisa berstatement seperti itu? Sebenarnya dikuatkan oleh salah satu ayat dalam Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, loh, kan jelas. Sehingga kaum tersebut merubahnya. Berarti Allah itu mengajarkan kepada kita itu untuk merubah, baik itu perubahan itu yang baik, maupun dia mau berubah jadi jelek, Allah itu nanti akan merubah. Kan jelas ini, yang dia melakukan suatu keburukan merubahnya nanti ya jelek, jadi musibah barangkali, atau suatu kepastian karena Allah sudah menceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima dari perbuatan tanganmu sendiri. Nah, ini yang jelek ini nanti dapatnya musibah. Lah, dari titik inilah sebenarnya Allah itu mentakdirkan setelah orang ini bergerak menuju apa yang dia kerjakan. Tidak bisa nanti Allah menulis orang ini masuk surga yang dia belum pernah ngerjain, loh kok enak sekali kan gitu ya. Tidak bisa. Makanya Allah itu yang ada dalam Lauh Mahfuz itu ada ditulis dalam Quran.
Makanya kenapa Allah selalu mengajarkan selalu berbuat baik? Kan disuruh. Makanya ditulis oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang senantiasa berbuat baik itu rezekinya akan diberi oleh Allah Ta'ala. Loh, kan sebenarnya ini Allah sih mengajarkan bahwa orang itu disuruh melakukan suatu kebaikan agar nanti dia mendapatkan takdir-takdir yang menurut dia enak, rizki-rizki yang enak. Kan jelas ini ayatnya. Mana ini yang teka-teki yang nggak muncul? Enggak, ini sudah jelas. Sudah sangat jelas. Jadi kalau ingin menerima takdirnya atau rezeki yang baik dari Allah Ta'ala, ya berbuat baik setiap harinya. Kan jelas. Masa orang berbuat baik ibadah tiba-tiba dibunuh, kan gitu? Gak mungkin Allah itu akan berbuat zalim pada hambanya yang memang hambanya itu betul-betul taat. Nggak mungkin. Kecuali keadaan perang, wallahu a'lam ya. Ini sehari-hari ya. Kan nggak bisa seperti itu. Nah, ini harus ketahui bahwa takdir itu sebenarnya ngikutin perjalanan orang. Itu takdir. Nah, ini tadi saya ceritain dalam surat Az-Zariyat. Bagaimana seseorang ingin mendapatkan rezeki? Dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ya, wafis sama iriskukum. Di langit ada jalan rezekimu, di langit. Sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala itu langit. Oh, maksudnya itu Pak Ustaz. Iya, ada rezekimu, ada jalan rezekimu. Bagaimana cara rezeki itu dapat? Diceritakan sebelumnya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Rahasia, tapi kisi-kisinya dikasih. Ya, memang betul. Gitu, rahasia itu kamu nggak akan tahu rezekimu yang seperti apa kamu dapat. Tapi Allah memberitahu kisi-kisinya. Kalau kamu berbuat baik, insya Allah rezekinya juga baik. Nah, misalnya gini nih Pak Ustadz nih. Misalnya ada seseorang yang bekerja di kontraktor, misalnya gitu Pak Ustadz ya. Terus dia disuruh melakukan misalnya efisiensi lah seperti itu. Kemudian dia berusaha mencari keuntungan yang lebih lah di proyek itu. Kemudian dia dapat dari itu. Apakah itu juga sudah ditentukan oleh Allah, Pak Ustaz? Lah, kan dia nyuri namanya. Itu. Lah, kan dia sejak awal dia nyuri awalnya. Tetap ditentukan lah, kan hasil nyurinya ditentukan. Oh, berarti yang membuat dia itu halal atau haram itu tergantung perbuatan manusia itu, Pak. Lah iya. Selain pekerjaannya loh ya. Kalau nyuri yang jelas haram. Gak usah ngomong halal haram kan gitu. Kalau kamu itu di pekerjaan yang seperti itu, kamu ada gaji. Dari mana nih kantor? Dari mana nih? Dari pajak. Nah, itu masih dikatakan halal lah, momennya dari negara gajimu. Tapi kalau kamu dari bonus-bonus ini, dari mana itu? Ya, jadi dari gaji bisa aja itu halal, tapi kalau ada bonus bisa aja itu haram dari nyuri. Berarti yang dimaksud Allah menentukan itu setelah apa yang kita lakukan. Iya. Oh, gitu. Iya. Jadi bukan Allah menentukan, enggak, itu namanya Allah itu dolim loh. Nanti coba fikinin beneran loh. Karena banyak yang non muslim misalnya itu masuk neraka. Masuk neraka kan itu dia nanti di neraka protes. Sudah ditentukan. Loh, berarti aku udah ditentukan nih. Kan nah, gitu ya Pak Ustaz? Enggak. Lah kan sudah jelas ini. Ayat ini dari mamanya Allah mau memberikan rezeki. Dan jelas dijelaskan sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Kanu qalila minal laili mayajaun, orang-orang yang senantiasa menyedikitkan tidur di waktu malam. Menyedikitkan tidur itu maksudnya ya dengerin kajian lah, dengerin inilah, silaturahim. Pada waktu itu sahabatnya Nabi itu ke Nabi, kemudian diberi kajian, entah itu Quran, entah itu hadis. Ini orang-orang yang menyedikitkan tidur, jadi tidak langsung selesai kerja langsung tidur, enggak. Kemudian diceritakan lagi wabil asarihum yastaghfirun. Jadi rahasia atau kisi-kisi ini sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan di penghujung malam mereka senantiasa atau selalu memohon ampun. Lah ini kan kisi-kisi. Berarti Allah itu mengajarkan untuk mencapai rizki yang baik. Ini loh salah satu cara-caranya. Jadi bukan ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah, setelah orang ini menjalankan, kemudian dilihat oleh Allah Ta'ala keimanannya bagaimana, dilihat oleh Allah Ta'ala amanah enggak orang ini, dilihat oleh Allah Ta'ala istrinya itu kemaruk enggak, dilihat semuanya. Jadi gini Ustaz ya.
fungsinya kita sekolah, kita ngaji, kita baca Quran, memahami Al-Quran, itu kan dalam rangka agar kita berusaha di jalan Allah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu masuk surga. Gimana kalau seandainya udah berbuat itu tiba-tiba udah ditentukan masuk neraka? Kan nggak ketemu itu Ustaz. Lah iya, makanya itu kan orang bisa bercerita bahwa Allah dolim kan gitu. Jadinya gitu. Lah ya nggak bisa. Allah itu sudah bercerita banyak dalam ayat Quran itu, Allah nggak dolim kepada hambanya. Hambanya yang mendolimi dirinya sendiri sebenarnya. Makanya yang kita harus hati-hati, kita itu kasih petunjuk terus sama Allah Ta'ala. Oke, kita itu bercerita, ini orang kelihatannya itu agamis, kelihatan di mata manusia. Dia ngaji, dia sholatnya tertib ini, kemudian kena kanker. Pertanyaan kita adalah, kenapa dia kena kanker? Orang jawab itu dari Allah. Benar, itu dari Allah Ta'ala. Ya. Persoalannya kenapa dia kena kanker? Kalau kamu bilang wah itu haknya Allah. Lu jangan. Kalau kamu itu haknya Allah, kamu mau berkata apa sama Allah Ta'ala? Berarti Allah dolim sama orang itu. Jadinya gitu. Jadinya kan seperti itu. Nggak boleh. Nah, orang itulah yang menzalimi dirinya sendiri sebenarnya. Makanya Allah memberikan peringatan atau memberikan itu akan bertemu dengan wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, ketemu semua ayatnya. Dan apa saja musibah yang kau terima, kanker itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri, berarti ada dosa, kan begitu. Insya Allah kalau orang Islam itu paham di titik itu, insya Allah baik. Jadi orang itu hanya mengejar kebaikan menurutmu, tetapi di hadapan Allah Ta'ala kan banyak contoh. Allah memberikan contoh, suruh kita itu mencontoh akhlak Rasulullah sebagai uswatul hasanah. Itu kenapa disuruh mencontoh? Selain sunnah-sunnah, akhlak itu ya penting. Nah, akhlak itulah untuk menggerakkan seluruh tubuh. Contoh, ya diceritakan bahwa dosa yang paling banyak itu dari lisan. Itu jelas itu. Karena apa? Ngomong ngawur. Itu kan ngerti dosanya. Cuma orang itu nggak ngerti yang mana dosa kan. Jangan gitu. bilang ditentukan itu. Jangan bilang ditentukan. Oh iya ya. Nggak bisa, itu baru diceritain itu oleh Allah Ta'ala. Dari lisan ya Pak Ustaz. Nggak boleh gibah. Suuzon juga tidak boleh. Kan gitu. Itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau orang di dalam kajian itu hanya nyuruh, tapi kok nggak pernah diajari untuk mohon ampun, tidak pernah diajari untuk bersyukur. Bagaimana mohon ampun, bagaimana bersyukur, hanya cuma kelihatannya berubah baik dari sesuatu yang dilakukan suatu kebaikan. Ya, dia nggak akan ngerti bahwa Allah itu juga maha segalanya. Kalau orang senantiasa dia hanya mengerjakan suatu kebaikan terus-menerus, ini ingat ya, manusia itu punya watak yang dia itu ada nafsunya. Bisa aja dia mengerjakan baik, akhirnya apa? Sombong dengan merasa ibadahnya lebih daripada orang lain. Dan itu besok masuk neraka, kalau bisa. Makanya diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat Quran yang lain. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya jika kamu sombong dalam menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah, akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Itu jelas. Berarti itu kan sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala agar kita tidak melanggar. Berarti saling terkait itu. Ya, semua ayat itu terkait. Tidak bisa Allah itu dolim itu, enggak, siapapun orangnya enggak boleh bilang Allah itu dolim, walaupun kesannya dia tidak secara harfiah mengucap Allah dolim kan gitu. Enggak bisa, kita harus melihat semua sisi, kita lihat semua sisi. Secara sunatullah, manusia itu secara nggak langsung menentukan takdirnya sendiri ya. Iya. Iya. Jangan bilang kita manut dalangnya, ngarang aja. Manut dalang itu yang ada dalam Quran itu maksudnya. Manut Allah itu yang ada dalam Quran. Lah itu bener itu. Jangan manut dalang ini aku ngene lah, ini tentuin sama Allah. Aku nggak dapat uang, ini ketentuin sama Allah. Lah aku umpamanya, lah aku selingkuh, lah kan udah dicatat sama Allah lah kan. Nggak bisa seperti itu. Lo kan nggak bisa, lo kan selingkuh nggak boleh, lo kan nggak boleh. Kan gitu. Kan
bisa seperti itu kan, nggak boleh ada aturan tidak boleh kan gitu. Ketentuannya apa? Ketentuan kan macam-macam. Ada ujian dibagi, ujian itu yang musibah sama yang nikmat. Ujian yang lagi dari mana? Dari pengharapan, dilihat dari iman, kemudian bisa amanah nggak, ujiannya apa? Digagalkan dulu oleh Allah Ta'ala, digagalkan dulu oleh Allah Ta'ala. Kan belum tentu itu ketentuan baku. Kalau ngomongnya gini, apa aja yang kamu lakukan, takdirmu sudah ditulis. Saya jawab benar, takdirnya ditulis. Yang mana? Mati ya, itu ditulis. Check out. Iya, itu benar kalau itu. Oh gitu. Lah iyalah. Benar, tapi harus dijelaskan. Harus dijelaskan takdirmu ditulis itu yang mana. Iya, kalau dia jawab, yang saya maksud itu mati. Ini bener dia. Saya nggak komen kalau gitu. Iya, tapi kan lucu, nggak ada mati itu hubungannya dengan apa saja kamu lakukan. Kamu mati, nggak bisa ya. Nggak bisa, nggak ketemu itu. Makanya harus kita pahami bahwa umpamanya temanmu yang statement seperti itu, hati-hati. Itu bisa aja kalau dia tidak tahu itu menjadikan dia itu suuzon dengan Allah Ta'ala, bahwa Allah itu dolim. Tidak boleh. Allah sudah ngasih jalan kok. Makanya sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Loh, ini kan sudah jelas ayat Quran ini. Dari marah terus menjadi tidak marah. Masuk ayat itu, Pak? Dia masuk. Berarti kamu berbuat baik satu. Kemudian kamu marah lagi sekali, jelek lagi satu. Kemudian baik lagi satu baik. Kemudian marah lagi 5 tahun ya. Jadi jelek baik. Itu masuk. Iya, itu masuk ke takdir satu. Nah, ini apa gunanya Rokib sama Atid? Bukannya berubah itu untuk urusan harta gitu kan? Orang itu kok yang dipikir kok harta kan gitu ya. Harta itu sudah dijelaskan dalam Quran. Kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, mengerjakan apa yang diminta oleh Allah, kemudian dia bertawakal itu dia mengerjakan sesuatu selalu serahkan sama Allah, mengerjakan sesuatu serahkan sama Allah. Di sini itu namanya tawakal, itu tidak ada nafsu. Kalau hasilnya itu tidak jadi, dia nggak marah kan gitu. Dia hasilnya nggak jadi, dia nggak marah, nggak jengkel, nggak gerutu, nggak protes. Ini kan beda. Itulah namanya tawakal. Dia tetap berusaha lagi. Ini diuji sama Allah Ta'ala. Kemudian dikasihlah oleh Allah Ta'ala sesuatu yang dia harapkan. Yang diharapkan, dia menjadikan lebih sujud atau dia bangga dengan apa yang sudah terjadi, kan begitu. Gitulah. Emang setelah diharapkan jadi dia mati kan enggak? Dia masih ada proses untuk hidup lagi kan gitu. Jadi kayak sistem flowchart itu, if ini or ini balik. Iya, begitu insya Allah. Masalah takdir itu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala ya, bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah. Ini sudah jelas. Jadi takdir itu udah nggak usah ketakutan dengan takdir. Jalankan perintah Allah aja. Suruh ikhtiar oleh Allah Ta'ala, ikhtiar. Faidah qutiyatis sholatu fantasiru fil ard wa tagu min fadlillah. Ikhtiar aja setelah kita selesai sholat, ikhtiar aja yang baik, yang ini, yang gitu. Kalau ikhtiarnya jelek ya dikejar-kejar KPK normal, dikejar-kejar polisi ya normal. Itu kalau dia ketangkep, apakah sudah ditentukan itu juga, Pak? Kalau ketangkep ya sudah ditentukan, dia harus ketangkep. Insya Allah seperti itu. Makanya nggak usah takut dengan takdir buruk, takdir ini, tapi kerjakan yang baik. Ya, kerjakan yang baik, apa saja baik. Kamu nyantunin di yatim piatu, santuni di orang-orang miskin, orang tua miskin, janda miskin, santuni. Intinya adalah serahkan takdir itu kepada Allah Ta'ala, kerjakan yang baik. Kalau memang kita mengaku bersalah di hadapan Allah, berdosa, banyak sesuatu yang kita kerjakan banyak dosa, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jika banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dan kita lupa, sangat jarang bersyukur nikmat demi detik itu kita bersyukurlah kepada Allah Ta'ala setiap saat. Nah, itu juga akan diterima oleh Allah Ta'ala. Malaikat Raqib itu yang mencatat. Karena pada saat kamu itu bersyukur atas semua nikmat karunia, kamu masuk ke ranah la in syakartum la azidanakum. Tapi kalau kamu nggak pernah bersyukur atas nikmat Allah yang setiap detiknya kamu terima sampai meninggalnya, masuknya apa coba? Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jelas itu. Nah,
itu kan jelas berarti kalau kamu nggak bersyukur atas semua nikmat ya masuk neraka. Lah itu takdirnya seperti itu. Itu takdir kan? Takdir. Bener nggak sih? Iya. Yang di dalam Quran itu takdir nggak itu? Takdir. Itu menentukan takdir sebenarnya. Lah kok dibikin absurd? Ya janganlah. Jadi orang itu bingung kan gitu ya. Nah, belajar yang baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan beliau kepada kita semua. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.